Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang akan menjelaskan sistem perekonomian dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kami tim produksi akan memperkenalkan diri kami sendiri. Ada Agung Maulana, Alim Rahman, Elsa Rahmalia, Fawaz Mahija, Yosep Hera, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Fahmi Susanti, SKM MM. Sistem perekonomian. Sistem berasal dari kata sistema dari bahasa Yunani yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut, menurut Gregory Grossman. Kemudian 5 unsur dari sistem. Yang pertama ada elemen sistem yang terdiri dari 1 unit-unit ekonomi, 2 pelaku-pelaku ekonomi, kemudian sumber daya alam, dan yang keempat ada sumber daya manusia. Kemudian ada fungsi elemen. Fungsi yang pertama adalah produksi, yang kedua konsumsi dan distribusi, yang ketiga investasi, dan yang keempat regulasi. Lalu ada hubungan antar elemen. Yang pertama hubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, dan yang kedua proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung. Kemudian ada pranata atau institusi, yaitu norma hidup, peraturan hidup, dan paham hidup. Dan yang terakhir ada tujuan sistem. Yang pertama menentukan, yang kedua mengalokasikan, yang ketiga mendistribusikan, kemudian yang keempat memelihara. Lalu ada macam-macam sistem ekonomi. Berdasarkan yang mengatur mekanisme, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja saja. Kemudian sistem ekonomi pasar liberal atau bebas. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kemudian ada sistem ekonomi komando atau terpimpin. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. A. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu USA dan Uni B. Sistem ekonomi sosialis ataupun komando. Sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Contoh yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu Rusia dan Cina. C. Sistem ekonomi campuran. Perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Permasalahan-permasalahan ekonomi dapat diatasi oleh pemerintah atau pemerintah dengan swasta. Contoh negara yaitu Indonesia. 4 komponen sistem ekonomi. 1. Sumber daya sebagai bekal aktor atau pelaku untuk beraktivitas. 2. Pelaku dan regulasi yang merealisasikan sistem ekonomi menjadi nyata. 3. Mekanisme sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi. 4. Kesejahteraan umum sebagai referensi atau tujuan semua komponen sistem ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia memiliki banyak julukan tetapi satu makna. Yang pertama, ada ekonomi campuran. Ekonomi campuran merupakan sebuah sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, serta ekonomi tradisional yang ada di tempat tersebut. Ekonomi campuran juga merupakan tatanan ekonomi pasar bebas dan cita-cita sosialistik yang membuatnya mengikuti pola kapitalisme dan sosialisme secara bersama-sama. Ekonomi campuran menjunjung tinggi kepemilikan pribadi atas kegiatan produksi tetapi dalam kendali pemerintah.
Yang kedua, ada mekanisme pasar terkendali. Mekanisme pasar terkendali dapat menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber dana masyarakat. Yang ketiga, ada ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Selanjutnya ada karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, ada pemilikan barang konsumsi bebas terkendali. Yang kedua, hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta. Yang ketiga, ada interferensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Dan yang keempat, intensif material dan moral. Selanjutnya ada bangunan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama dimulai dari ideologi Pancasila, kepemilikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dilanjut perilaku penjelasan pasal 33 UUD 1945, mekanisme pasal 33 ayat 1 UUD 45, serta kesejahteraan pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan perorangan. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada sistem ekonomi Indonesia dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 setelah amandemen. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal dalam UUD 1945, pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, di Indonesia, peran dan campur tangan pemerintah Indonesia dalam perekonomian didasarkan atas: pertama, ada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, amanat konstitusi atau pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat dan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bangunan sistem ekonomi Indonesia. Pertama, nilai-nilai dasar ideologis. Kedua, kepemilikan sumber daya. Ketiga, pelaku atau partisipan. Keempat, proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Kelima, nilai-nilai dasar ideologis. Landasan ideologis Pancasila. Komponen-komponen sistem mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga rangkaian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 membentuk model SAI. Landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Asas kebersamaan dan kekeluargaan, sendi, ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan. Prinsip keadilan dan kemanfaatan, tujuan kesejahteraan.